Kali ini aku akan jelasin tentang gua Jepang. Kali ini saya nggak cuma berdua, akan ditemani dengan teman saya, Pinka. Hai. Hai. Mau ikut keseruannya? Ayo kita ke dalam. Jadi kita udah masuk ke dalam, terus lumayan gelap. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini, ini bisa ada apa? Sewa center. Ya. Satunya 5.000. Terus kalian kalau misalnya mau kesini tapi tahu sejarahnya juga bisa nyewa sama masnya di depan. Tapi kalau kita nggak usah ya. Nanti kita jelasin aja. Ya, sekarang kita ikut masuk ke dalam. Hati-hati ya. Soalnya jalannya nggak rata guys. Nah, udah nyampe sini. Gimana? Ini kita berada di persimpangan ya. Kiri kanan. Ada ke kanan juga, ada ke kiri juga, ke sini juga bisa lewat ke sini, cuma nggak tahu kayaknya buntu. Oh enggak. Kita coba ke kanan dulu apa ke kiri dulu? Ke kiri dulu aja kali ya. Ke kiri dulu. Kita ke kiri guys. Kalau di gua Jepang ininya masih pada kasar-kasar ya. Iya, ini kayaknya masih asli deh. Ininya tuh masih asli banget. Oh, ternyata Masih kasar banget. kalau kesini juga buntu. Ternyata ini buntu guys. Nggak ada jalan lagi. Ini kenapa dibikin kayak gini? Kayaknya ini tuh buat pengintaian. ya. Ya teh, buat pengintaian tentara Jepang, mengintai musuhnya, soalnya di ujungnya ada apa namanya? Kayak langsung tembus Iya, keluar. tembus keluar juga. Jadi para tentara Jepang tuh bisa lihat musuhnya dari sana. Ya, terus ngintainya juga dari sana. Gitu. Lanjut. Kita lanjut. Jepang ini tuh dibangunnya tahun 1942. Bayang 1940 masih sebelum kita merdeka ya kan ya? Masih 3 tahun sebelum kita merdeka. Itu kebayangnya dibuatnya cuma pakai tangan di Iya, paha itu. Dan yang dipekerjakannya itu malah penduduk asli kita, pribumi kita. ya. Lanjut ya. Kiranya gua Jepang ini punya 15. Kalau di gua Belanda itu 15 lorong. Kalau di gua Jepang ini ada 18 bunker guys. Bunkernya punya fungsinya masing-masing. Ada yang buat pengintaian, ada yang buat dapur, ada yang buat penahanan. Coba bayangin. Kita kesininya nggak malam-malam, soalnya di masa pandemi kan kalau malam-malam tuh jalannya udah pada ditutup ya. Iya. Jadi makanya kita kesini siang. Terus Ini tuh kita sekarang di lorong 3 ya? ya, Kita di lorong 3, tadi kan dari masuk bisa dihitung 1, 2, 3, dan itu lorong terakhir, yang 4. Lorong terakhir. Nah, gue Jepang ini itu didiriin emang buat tentara Jepang yang ngintai musuh. Takutnya dari bangsa kita tuh ngelawan mereka, makanya mereka bikin gua seperti ini yang gelap gulita kayak gini, tapi mereka bisa ngatur strategi gimana caranya buat ngejajah bangsa kita kayak gitu. Dan lumayan serem sih karena di sini ya pribumi dari kita yang ngebangun, terus banyak juga pribumi dari kita yang meninggal di sini kayak gitu. karena kerja Rodi juga Iya, ya, nggak kerja dikasih Rodi banget. makan, nggak dibayar sama sekali. Emang awalnya kalau udah masuk sini dingin banget guys, aneh aja. Kalau di luar siang-siang tuh panas banget. Di sini lah Ketika pas masuk dari sini, pertama dingin. masuk Iya. cep. Ya. Kita lihat ke sana guys. Juga ya, di gua Jepang ada pantang yang Adalah nanti kita tulis di sana. Karena kita juga takut kalau ngucapin, kita juga takut sompral. Jadi sini sekarang kita mau ke lorong 4. Ke lorong 4 kita lihat ada apa.
jalan masuk kayak gini luas banget guys, tapi kalau misalnya Masuk ke iya, ya. itu udah lumayan sempit. Mungkin buat mempersempit jalur keluar masuk kali ya. Itu gelap banget. Nah ini kita ada simpangan lagi guys, ke kanan kiri. Kita Jadi ambil. memang lorongnya banyak banget, 18 bunker. Coba kita cek ya satu-satu bunkernya. Jadi Ini kita lagi mau masuk ke lorongnya. yang tadi ke kiri. Iya, ini gelap banget. Sumpah. Ini sebenarnya senternya kecil banget ya, sedangkan Tadi terang pakai terang pakai handphone ternyata. Sampai nggak kelihatan dong. buntu ya. Ntar kalau buntu tim kita ngerasain sendiri guys di belakang. Udah nyampe ya teh? Ini ada kanan dan kiri kita. Kalau kanan tuh kayak gitu. Nah di ujungnya itu tuh biasanya buat ngintai para musuh guys. Jadi tentara Jepang tuh nanti lari dari depan, terus mereka nyebar, terus kesini. Kayak bisa buat mata-matain Iya, juga ya. iya, betul. Terus kalau sebelah sininya itu buntu guys. Nggak tahu ya kalau masuk ke dalamnya lagi kayaknya ada. Kayak lorong gitu Kayak kayaknya lorong nyambung gitu. ya. Kayaknya nyambung deh. Jadi dari lorong ke lorong itu sebenarnya nyambung guys. Cuman kita nggak mungkin banget kalau harus masuk ke sini. Kita langsung lagi. Kita samperin ke teman aku yang satunya lagi, yang tadi cowok ya. Kita samperin aja ke sana yuk. Langsung. Dia udah nunggu dari tadi sendirian di dalam. Berani ya sendirian tanpa pencahayaan guys, kita aja yang pencahayaan segini adanya susah banget jalannya. AA, namanya kemana ya AA? Mana ya? Oh, itu dia. Kita udah Guys, ini tempat apa AA? Ini kayaknya tempat peristirahatan waktu zaman penjajahan Jepang atau penjelasan. Tunggu, saya ke bawah. Dan ini tuh curam guys, sumpah kayak licin gitu. Aduh. Tempat istirahat mereka tuh kayak gitu ya ternyata. Iya. Bener-bener beralaskan tanah guys. Bener-bener mereka Jadi waktu itu beralasan karena tidak ada. nggak ada kasur kayak zaman Nggak ada. nggak ada Di zaman AC. kita mah enak. Udah serba ada. Mau kipas tinggal kipas, coba di sini nggak usah kipas udah dingin ya. yang Iya. Mereka tidur bareng sama senjata mereka kayak di sini ya. gitu. Terus di sebelah sini juga ada ya. Ada di sebelah sini satu lagi. Nah, Nah, di sana cuman kalau yang ini agak kecil dikit dari yang tadi. Iya. Itu aja tempat akses untuk naiknya lumayan kayak kita mengedaki aja gitu. jadi untuk yang hidup sekarang tuh Harus bersyukur. bersyukur guys, bener-bener bersyukur. Kita nggak nyaksiin gimana perang zaman dulu, kesiksaannya kayak gimana. Bener-bener sedih. Oke, mungkin penelusuran Yuga Jepang kali ini hanya sekian yang bisa kita jelaskan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan menelusuri Gua Belanda Kemon. Kami jangan di skip ya. Oke.
Guys, sekarang kita lagi jalan mau ke Gua Belanda. Ternyata di sini juga ada gua-gua yang kayak gini. Cuman ini tuh nggak tembus ke dalam gua yang tadi. Beda. Ini mah kayak Suaranya bergema banget ya. Ini kayaknya kayak buat tempat sama sih persembunyian gitu, kayak tempat buat senjata mungkin. kita nggak berani masuk guys. Nggak berani masuk soalnya jalannya juga wah lihat berbatu. Oke, kali ini kita udah nyampe di Goa Belanda, tepatnya belakang kita. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang Goa Belanda ini. Yuk ikutin terus keseruan masih. Sekarang kita udah mulai memasuki awal di Goa Belanda ini. Nah, nanti akan ada yang menjelaskan dua bidadari dari kanan kiri saya ini. Nah, saya akan menelusuri duluan, saya akan menunggu nanti di belakang di akhir. Ya. Biasa guys. Oke, bye-bye. Oke, guys, kita udah masuk, tadi udah pisah kan. Sekarang kita mau masuk ke lorong pertama dulu. Ini ada di sebelah kanan kita. Ya. Nah, lorong ini lorong apa sih? Ini kayaknya ruang pemeriksaan dulu. Ruang pemeriksaan itu ada di kanan dan kiri, tapi lorong paling pertama aja. Jadi kalau nggak salah ada 5 lorong ya. Ya. Lorong yang selanjutnya itu lorong Ruang tahanan. Bayang nanti kita kayaknya lebih seru di ruang tahanan. Kalau Gua Belanda ini, guys, ini tuh udah apa ya? Kayak udah nggak kayak gua Jepang yang masih udah nggak kayak Gua Jepang, ini tuh udah kayak dikasih apa ya? Istilahnya udah dibangun aja gitu. iya. Udah nggak kasar, terus jalanannya juga udah nggak sesulit Gua Jepang. Kita kesini guys. Nah, ini kalau dilihat ujungnya kanan dan kiri guys. Nah, ini juga kayak Tadi di Gua Jepang guys, buat pengintaian ya. Bedanya di sini udah ada tangga. ya terus kita lihat apa sih? Kalau ini belum. Dan ini biasa ruang tidur. Ruang tidurnya juga sih. Jadi tidurnya tuh di atas gini ya. Kebayang nih kayak gimana guys? Ini foto. Sekarang kita balik ke ruang selanjutnya. Sekarang kita mau ke ruang selanjutnya. Tapi sebelumnya ini kita ada rel nih ya. Buat apa? Ini dulunya tuh kayak buat bawa-bawa barang untuk pembangunan kayak alat perkakasnya gitu. Kayak buat senjata juga bisa. Iya. Jadi kayak gerobaknya itu tapi ada relnya kayak gitu ya. Nah ini ada kanan dan kiri juga. Ini kayaknya buat orang pemeriksaan juga, tapi kita kesini dulu ya. Kita ke kiri dulu. Ini ruang pemeriksaan guys, tapi yang bikin ngeri, lihat deh. Ini nih Kayak buat kalau kita pikir kayak ini buat tangan gini nih kayaknya. Tapi kayaknya cuma nggak tahu ya. Cuma ini ngeri aja gitu. Dan ini nggak cuma di sini, di atasnya juga banyak. atasnya bangunan. Iya. Kalau kita lanjut ke sini, ini sama sih. Ya. Di sini lebih dingin kan kayak Ini lebih dingin banget, sumpah. Kalau dari Gua Jepang ini lebih dingin. Ini juga ada kayak gini. ini nggak tahu juga buat apa. Ini nggak tahu sih buat apa, tapi serem aja. Ini dia. Oh, ini mungkin kelasnya kali ya. Oh iya jadi kayak pintu gitu bisa kayak pintu. Jangan sembarangan guys. Terus kayaknya ke ujung mentok deh.
lanjut ke lorong yang kedua. Ini lorong paling menakutkan kayaknya. Lorong tahanan gitu juga. Udah ada teman kita juga di dalamnya. Ya. Ini kayak gitu. Ini lorong kedua, terus lorong dan selanjutnya itu lorong tahanan semua ya. Ruang tahanan, bisa dibayangin ruang tahanan kayak apa? Ini aku ngerti, nggak bohong. Nggak bohong. Ya karena memang sih di Gua Belanda ini auranya memang beda sih, agak sedikit berat gitu dibanding Gua Jepang. Karena kan Gua Belanda ini memang mitosnya bekas penjajahan dan juga penyiksaan. Secara lama banget ya ngejajah di Ya. Indonesia, Belanda Lama itu. banget. Yang paling lama ngejajah kita tuh emang Belanda, jadi emang kerasa banget sejarah sakit dan seramnya tuh benar-benar. Karena aku emang sensitif juga, jadi kalau lihat sih aku nggak cuman Bisa ngerasain gitu ya. Oh, iya kayak, tapi nggak tahu kenapa ya sedih aja. Sedih. Ya memang sih soalnya kan dulu banyak penyiksaan sih. sampai meninggal juga ya di sini enggak. Ya banyak. Terus di depan-depan lorong tahanan itu kayak ada lorong interogasi ya, tempat interogasi itu. Buat menginterogasi orang-orang kita yang sebenarnya nggak ada salah juga, mereka pasti nganggap kita salah gitu, makanya diinterogasi di sini, disiksa di sini, meninggal di sini. Ini ruang tahanan paling berat. Paling berat sih kalau Soalnya juga di sini beda banget kayak nggak kayak di Gogo yang Sedih aja, nggak tahu ya, kalau aku merasa sedih banget sih, banget. Mungkin karena sensitif kali ya. Kalau aku lihat enggak, cuman auranya beda. Oke, mungkin kita akan menelusuri lorong berikutnya, ruangan tahanan berikutnya. Oke. Mungkin di sini ada teman kita yang bisa merasakan aura gimana keperihan penyiksaan dari Gua Belanda ini. Mungkin kita akan skip dulu sebentar untuk tahap detalisir buat teman kita. Tadi barusan kita udah detalisir ikan, dan sekarang alhamdulillah Pika masih kuat untuk mengikuti penelusuran ini. Nah sekarang kita akan menuju ruang interogasi. Silakan yang jelasin Pinkan sama Sani. sebelumnya guys, kita nggak maksa kalian buat percaya apa yang kita alami sekarang ya, karena kalaupun dipaksa juga pendapat orang beda-beda. Jadi kita cuma mau nge-share aja. Kalau kejadian tadi itu bonus ya, ya. Ya. Sekarang kita lagi ada di ruang interogasi. Ini benar-benar ruangan yang kayaknya orang-orang kita dipaksa banget jujur, kayaknya walaupun udah sejujur apapun. Iya. Dan Nah jadi sekarang kita udah nyampe di ruangan interogasi. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu ruangan interogasi. Nah, ini sebenarnya tempatnya cuma benar-benar berat. Ya. Aku ngerasa benar-benar berat. Dan ini nih, kayak gini nih, aku ngerasa kayak buat apa sih kalian sampai tulis-tulisan kayak gitu bangunannya. Ini tuh udah bukan, ini tuh benar-benar kayak benda tajam gitu terus disayatin. Jadi baca ini buat yang ngelakuin ini nggak yang gitu-gitu nggak ada jangan sama. jangan dicontoh kayak gitu. Harusnya yang kayak gitu tuh dijaga guys, benar-benar. Ntar kalau giliran yang lain nggak tahu ya. Ya, soalnya ini kan
langsung aja ke lorong selanjutnya. Nah, di sebelah kiri sini ada tembok kayak rusak nih tembok, tapi Ternyata ini ruang eksekusi. kayaknya ruang eksekusi ya di sini. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, langsung di ujung Dan di sana sana udah pintu keluar ya. ada pintu keluar Udah juga pintu di keluar sana. berarti abisnya tuh di ruangan eksekusi ini dan ruangan ini. Jadi sebenarnya gua Belanda itu singkat guys sebenarnya karena bentuknya panjang aja. Jadi di gua Belanda ini cuma ada ruang interogasi, pemeriksaan dan sisanya itu tahanan juga buat eksekusi. Jadi nggak semencar dan nggak seluas gua Jepang. Jadi karena bentuknya lurus aja kayak gitu. Tadi kita masuk dari sana, Ada kayak kalau dari sini ya, cuma kayak ada persimpangan-persimpangan aja. Oke, sekarang mungkin penelusuran kita tentang Gua Belanda cukup hanya segitu yang bisa kita sampaikan. Tentunya kita bertiga. Mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang menyenangkan bagi kalian semua. Dan pesan juga buat kalian yang nonton, tolong hargain ya tempat-tempat bersejarah ini, jangan dirusak, apalagi jangan dikotorin, apalagi melakukan hal-hal yang tidak. Jangan lupa deh. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Dadah. Kamu nggak boleh ikut. Kamu nggak boleh ikut. Pokoknya kamu nggak boleh ikut. Kamu harus tinggal di sini karena kita berbeda. Cara waktunya. Nggak boleh. Pokoknya karena kita kesini datang secara baik-baik, kita pun pergi secara baik-baik. Jadi siapapun kamu, tolong kamu jangan ikut. Cara waktunya keluar. Ya, kamu boleh. Bisa. Cai, air. Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barusan ada sedikit netralisir untuk penyadaran teman kita Pinkan, karena memang pada dasarnya Pinkan kan orangnya sensitif, jadi dia bisa merasakan dan dia bilang ke saya bahwa bahasanya di sini dia diikuti oleh anak kecil. Jadi barusan saya memanggil lagi Pinkan untuk ke sini karena bagaimanapun kita datangnya kan secara baik-baik dan kita pun tidak ada niatan jelek sedikit pun tentang apapun yang ada di sini. Kita hanya menjelaskan dan menerangkan tentang Gua Belanda tersebut. Nah, jadi barusan saya menetralisir Pinkan agar si anak kecil itu tidak mengikutinya. Soalnya sebelumnya teman kita itu Pinkan memang sudah pernah ada anak kecil yang mengikuti, namanya barusan siapalah saya lupa lagi nih namanya. Nah tadi barusan dia bilang ada yang ngikutin lagi, baru makanya mau bagaimanapun kan dunia kita berbeda, mungkin hanya itu yang bisa kita jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Yang videokan yang penjelasan terakhir nih. Tong nyimak rek nyeluan tadi ya. Rek nyeluan mah. Video anjing. Oh tadi tepi. Erek kan itu enak. Kayaknya lah nama kartu tebing lah. Refreshing lah. Tes tebing. Bisa mau bertanya anak-anak nepi jam sabaraha. Cobaan heula. Teh lah we. Lokasi we. Bae tingalinya. Beri cek lokasi. Lumayan lah deket. Penting lebih ramai juga. Tebing keraton mah pemandangan. Tak ya. Terus.